Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz Nidon? Alhamdulillah baik Ustaz Masya Allah. Tami. Selamat datang di program Open Mic ANB. Ya, terima kasih. Kita punya tagline kalem tapi dalam, Ustaz. Kalem tapi dalam, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ini program yang diselenggarakan oleh teman-teman ANB untuk mengupas beberapa kasus secara sederhana, ilmiah, accountable, dan bisa dicerna oleh masyarakat awam. Masya Allah. Maka persyaratan Ustadz duduk di sini adalah menyajikan materi seperti itu. Jazakumullah khairan sudah menyediakan waktu untuk kami. Sama-sama. Insya Allah. Pembahasan kita tentang Ibnu Taimiyah. Mungkin sebagai mukaddimah, Ustadz bisa sebutkan tentang nama beliau, kemudian sedikit penjelasan nasab dan kenapa kok disebut Ibnu Taimiyah, lebih dikenal dengan Ibnu Taimiyah daripada nama asli. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Beliau bernama Ahmad, ya. Abul Abbas Ahmad ibnu Abil Mahasin, Abdul Halim nama ayah beliau, Ibnu Abdussalam nama kakek beliau. Ini keturunan dari salah satu tokoh yang dijuluki sebagai Taimiyah. Karena banyak cerita tentang itu ya, antara lain waktu kecilnya menemukan seorang bayi disebut Taimiyah, maka kemudian beliaunya dijuluki Taimiyah. Lalu keturunan dari beliau ini melahirkan banyak ulama besar, khususnya di kalangan mazhab Hambali. Ya. Antara lain yang kemudian adalah kakeknya Ahmad ini, kakeknya Syekhul Islam ini, yaitu Majiduddin Abdussalam, itu salah satu tokoh ulama besar di mazhab Hambali. Nah, mereka jadi tokoh yang kita bahas ini ya, Syekhul Islam Ahmad bin Taimiyah ini kan lahir sekitar tahun 661 Hijriah. Waktu itu masih di wilayah Harran. Ya. Wilayah Harran itu bukan yang Turki, bukan yang sana, tapi wilayah antara dekat dengan kawasan Irak. Lalu di masa-masa ada prahara dengan serangan Tatar dan Mongolia, mereka sekeluarga kemudian pindah ke Syam, ke Damaskus. Nah, hidup di sana sehingga beliau pun besar bersama ayah beliau yang juga salah satu ulama besar di mazhab Hambali, serta menguasai beberapa keilmuan rasional ya, di samping ilmu-ilmu syariah yang biasa dikenal. Hidup di situ dalam suatu keluarga yang terkenal banyak melahirkan tokoh-tokoh besar, ya, para ulama, para mufti, khususnya di kalangan Hanabilah. Dan beliau semenjak kecil sudah terlihat sekali ketangguhannya. Ya, dibuktikan sendiri oleh ayah beliau, dan semangatnya untuk menekuni dunia keilmuan luar biasa. Ya, sebagai anak sulung yang menjadi teladan bagi adik-adiknya gitu. Lalu kemudian kita lihat juga dalam data-data sejarah mengenai peristiwa hidup beliau semenjak masa kecil. Sejak kecil memang sudah terlihat punya beberapa kiprah lah untuk seorang anak kecil. Pernah mengislamkan orang Yahudi gara-gara sering bertemu dengan Ahmad ini. Ahmad masih kecil ya, ketika perjalanan pulang pergi dari rumah ke Kutab, ke TPA-nya, tempat belajar. Ya, tempat belajar. Masuk Islam. Orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu, Masya Allah. Lalu kemudian dengan tipikal anak kecil seperti ini bisa kita tebak bahwa besarnya akan menjadi seperti apa. Sehingga pada usia baru belasan tahun, ya, beliau diangkat oleh salah satu tokoh Maqdisi Hambali saat itu sebagai mufti. Artinya sudah layak untuk menyampaikan fatwa. Lalu kemudian kita melihat juga peran yang beliau laksanakan ya, khususnya ketika sepeninggal ayahnya itu kan kemudian menjadi penerus dari ayahnya, ya, menjadi syekh di Madrasah Sukariyah. Ya, ayahnya seorang guru, seorang kiai. Ya, syekh itu artinya pemangku dari lembaga pendidikan tersebut. Lalu kemudian kalau tidak salah sekitar usia baru likuran tahun ya, 21-22 tahun itu sudah menjadi seorang pakar yang mengajarkan banyak-banyak ilmu agama. Banyak keilmuan agama, lalu
sekitar usia 30-an tahun sudah menjadi seorang mufassir. Ya, mufassir itu yang dimaksud di situ bukan sekedar yang mengajarkan pelajaran tafsir, tapi betul-betul yang sudah memiliki keahlian tertentu, bisa menafsiri secara langsung dengan bahan pelajaran sekian referensi yang sudah dikuasai dan memberikan jawaban-jawaban serta pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari kandungan-kandungan tafsir itu. Dan beliau dikenal sekali kalau memiliki majelis tafsir itu luar biasa, kekayaan dari materi yang disampaikan, ya. Lalu para tulabul ilmi, para santri termasuk para ulama yang hadir saat itu. Ini semuanya masih di Damaskus ya? Masih di Damaskus. Kemudian sekitar usia itu juga, kalau tidak salah usia 31 tahun ya, beliau kemudian pergi haji. Nah, pergi haji 1 kali saja dalam seumur hidup. Nah, pulang itu sudah menjadi ulama yang tersohor di mana-mana. Ya, sudah masuk pula mendalami pelajaran terkait dengan akidah khususnya, dengan penguasaan yang mumpuni di ilmu-ilmu Islam yang biasa. Ya. Beliau banyak sekali belajar semenjak kecil itu materi-materi hadis dan riwayat-riwayat itu banyak sudah tuntas ketika masih usia belia. Lalu kemudian pendalaman fikih, dan fikih ini seperti kita tahu materi yang sangat luas, ya. Dan dengan keluasan itu tidak hanya fokus di satu lingkaran lingkungan madzhab tersendiri, tapi itu sudah terlewati dan kemudian pelan-pelan penguasaannya kuat. Maka dengan menjadi mufti itu sudah proses lanjutan beliau menjadi seorang mujtahid besar yang menjadi rujukan fatwa pada saat itu. Gitu. Lalu kiprah di masyarakat terlihat antara lain misalnya ketika kasus seseorang ya dari agama Nasrani yang melecehkan Rasulullah, lalu kemudian beliau melakukan tindakan tegas pada saat itu yang menyebabkan beliau kemudian dipenjara. Nah, mulai dari kejadian itulah muncul karya As-Sarimul Maslul, ala Syatimir Rasul. Itu merupakan salah satu karya awal-awal yang kemudian menjadi terkenal, bermanfaat sampai sekarang. Itu sejak kapan beliau mulai aktif menulis? Karena kan kita lihat karya Ibnu Taimiyah termasuk sangat banyak. Ya, sejak usia sekitar likuran tahun. Kalau saya tidak salah ingat mungkin usia 22 tahun. Buku pertama, Pak? Tidak diketahui secara persis, ya. Tapi As-Sarimul Maslul ini salah satu bagian dari buku yang awal-awal diketahui beliau tulis. Gitu. Baik, kita langsung masuk ke bagian akhir. Ya. Ibnu Taimiyah sendiri termasuk di antara ulama yang tidak menikah sampai meninggal. Ya. Ada nggak penjelasan tentang latar belakang itu? Kalau kita melihat sejarah hidup beliau ya, tampaknya memang itu sesuatu yang wajar. Karena tadi beliau lahir 661 Hijriah, wafat itu 724 Hijriah, berarti kan sekitar nggak sampai 70 tahun. Nah, proses dari kecil sampai kemudian usia 30-an tahun itu ada sedikit dinamika, tapi bisa dikatakan proses aman. Ya. Tapi setelah pulang dari haji, kemudian beliau banyak menyampaikan persoalan di bidang akidah. Nah, di situ masa-masa awal-awal, mungkin mulai tahun 705 Hijriah, ya, semenjak di Mesir, mulai ada penjara-penjara. Beliau dikenal mungkin sampai 7 kali di penjara, ya 6 kali dalam persoalan semenjak 705 Hijriah itu. Yang pertama kali tadi yang ketika persoalan Nasrani. Nah, awalnya tentang asma wa sifat, kemudian setelah itu kalau tidak salah penjara kedua, 3 dan 4 itu sama-sama terjadi di Mesir, ya, antara Kairo dan Alexandria. Semuanya berkisar tentang persoalan batiniyah, tasawuf, hulul, ittihad dan seterusnya. Sampai nanti kemudian di masa-masa akhir, ya, ketika menjelang wafatnya beliau di Damaskus juga hidupnya di penjara. Jadi kalau kita lihat perjalanan seperti itu, ya, semenjak usia di mana biasanya orang mulai menikah, nah, itu memang situasinya kurang mendukung untuk seseorang memiliki keluarga yang stabil, ya. Tempatnya juga pindah-pindah, kadang penjaranya dipindah. Pernah satu kali beliau
di penjara di Mesir, kemudian akan dipindahkan ke Damaskus, belum sampai dipindahkan ditarik lagi ke Mesir. Nah, gitu. Jadi situasi ini mungkin salah satu faktor kenapa beliau belum menikah. Kita tahu misalnya Imam Ahmad yang dengan sejarah yang juga pernah mengalami persekusi dari penguasa, juga baru usia berapa tahun baru menikah. Ya kan? Itu pun setelah sudah lumayan stabil. Baik. Bagian akhir tentang perjalanan hidup Ibnu Taimiyah. Dengan semua yang tadi Ustaz ceritakan, nampaknya beliau bukan termasuk orang yang punya kesempatan untuk mencari materi dunia ya. Ya. Jadi selama beliau berdakwah, kemudian beliau menulis dan seterusnya, termasuk masa belajar, itu yang membiayai sebenarnya. Kalau dilihat dari banyak cerita dalam sejarah beliau, ya tampaknya beliau berasal dari keluarga yang tidak kaya raya tapi berkecukupan, satu, sehingga ada saudaranya yang senantiasa sering menemani ketika Ibnu Taimiyah melakukan safar, termasuk ketika di penjara. Nah, saudaranya ini yang biasa mengurusi kebutuhan seperti itu. Tapi yang lebih mencolok lagi, Ibnu Taimiyah bukan orang yang terlalu membutuhkan dunia. Dalam arti kebutuhan hidupnya sangat sederhana. Ya. Yang dimakan sangat sedikit dan apa adanya. Ya. Yang dipakai juga itu saja. Gitu. Sehingga tidak terlihat ada keperluan mendesak untuk beliau mencari uang apabila digunakan untuk keperluan pribadi, untuk biaya hidup. Sangat sederhana. Bahkan meskipun seperti itu diceritakan oleh Imam Zahabi dan yang lainnya, beliau sangat loman, sangat dermawan. Ya, seadanya. Kadang kita sering dengar cerita kalau Jumat beliau terbiasa untuk membawa sedekah. Ini kan berarti ada harta yang dimiliki, walaupun mungkin sangat sederhana. Artinya tidak sampai kekurangan gitu. Insyaallah. Baik, Ustaz. Selanjutnya, beliau ini kan termasuk tokoh yang bisa kita bilang jadi bahan polemik ya. Baik dulu maupun sekarang. Ada yang pro dan demikian pula ada yang kontra. Kita akui itu saja. Ya, menjadi bahan polemik sekaligus menjadi solusi untuk banyak polemik. Insyaallah. Yang sebelumnya. Ya, terutama antara Hanabilah dengan Asy'ariyah itu beliau termasuk tokoh yang mendamaikan kedua kelompok ini dan memperbagus citra masing-masing di lawannya gitu. Baik. Mungkin Ustadz bisa sebutkan kira-kira tokoh yang masyarakat di Indonesia kenal ya. Yang kemudian memberikan pujian kepada beliau itu di antaranya siapa, Ustadz? Ya, pertama rata-rata tokoh yang unggul, punya jasa besar, dikenal sampai zaman sekarang, itu banyak yang ternyata kawan-kawan bahkan murid-muridnya Ibnu Taimiyah sendiri. Kita mengenal Imam Al-Mizzi, siapa pelajar hadis yang tidak mendapatkan jasa beliau ya. Itu adalah kawan yang lebih sepuh secara usia, tapi sekaligus muridnya Ibnu Taimiyah, khususnya dalam bidang akidah. Ya. Dan pernah dipenjara gara-gara memiliki pendirian yang sama dengan Ibnu Taimiyah pas masa-masa konflik. Gitu. Al-Mizzi, Imam Al-Mizzi yang menulis Tuhfatul Ashraf dan Tahdhibul Kamal. Itu buku induk para pelajar hadis sepanjang masa. Kemudian Imam Az-Zahabi, itu juga murid Ibnu Taimiyah. Ya. Beliau menuliskan biografinya dalam komplement atau suplemen dari kitab Tarikhul Islam, itu Masya Allah. Gitu. Kemudian Ibnu Katsir, tokoh mufasir sekaligus ahli sejarah, ya, yang kalau kita baca Bidayah Nihayah mulai abad-abad 8 Hijriah awal, itu seolah-olah tidak ada tahun yang tanpa cerita gurunya ini, tanpa cerita tentang Ibnu Taimiyah ini. Dan Ibnu Katsir sendiri semula tidak begitu care dengan Ibnu Taimiyah. Sampai kemudian ada satu peristiwa belum menjadi terbuka. Lalu begitu terbuka langsung ya, kita kalau melihat sesuatu yang memang berkualitas itu begitu terbuka langsung kepincut gitu. Artinya langsung daya tariknya langsung tampak. Lalu yang dari kalangan Hanabilah sendiri misalnya Ibnul Qayyim ya, yang menurut banyak ulama diterima di banyak kalangan gitu. Lalu dan memiliki karya-karya yang sangat unik
Ya, rata-rata karya Ibnu Qayyim itu jenis secara sistematika, tema dan kandungannya belum pernah ditulis yang semisal itu di para ulama sebelumnya, dan panjang lebar beliau mengurai persoalan-persoalan mulai dari akidah, fikih sama persoalan yang terkait dengan hati. Lalu seperti Ibnu Abdul Hadi itu kan murid muhaddis handalan, ya bisa dibilang baqiyatus salaf dan baqiyat al-a'immah al-mutaqaddimin minal muhadditsin, ya kalangan muhaddis yang sangat luar biasa. Beliau adalah muridnya Ibnu Taimiyah, bahkan menulis biografi khusus tentang Ibnu Taimiyah, lalu kemudian memberikan beberapa karya misalnya bantahan terhadap Taqiyuddin As-Subki mengenai persoalan yang terkait dengan kuburan. Nah, jadi kalau di masa era beliau, justru tokoh-tokoh yang sekarang bertahan dikenal oleh para ulama sampai sekarang rata-rata adalah orang-orang dekatnya Ibnu Taimiyah, ya, yang bukan hanya memuji tapi bahkan mereka merasa banyak istifadah dengan Ibnu Taimiyah. Imam Zahabi mengatakan mata saya tidak pernah melihat orang seperti ini, bahkan mata beliau pun tidak pernah melihat orang seperti itu. Nah itu. Ya. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar pernah menulis satu Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, rahimahullah, pernah menulis satu pengantar atau semacam endorse untuk bukunya Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi yang judulnya Ar-Raddul Wafir. Ar-Raddul Wafir ini bantahan terhadap kalangan yang mengkafirkan orang yang menjuluki Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam. Lalu beliau menulis sekian banyak ulama sepanjang masa yang memuji Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam. Jadi buku ini sekaligus mengandung banyak rujukan ke para ulama-ulama yang seperti yang ditanyakan tadi. Ada buku ini isinya semuanya daftar para ulama yang menyatakan pujian terhadap Ibnu Taimiyah. Lalu Ibnu Hajar yang datang setelah Ibnu Nasiruddin memberikan tambahan lagi, gitu. Memberikan tambahan lagi, menyatakan Ibnu Taimiyah ini jadi beliau pertama memuji Ibnu Nasiruddin, memuji karena menulis buku ini, ya menunjukkan itu orang yang hebat dan jago dalam berbagai ilmu pengetahuan, ya, memuji Ibnu Nasiruddin. Lalu beliau mengatakan adapun Ibnu Taimiyah maka beliau seperti matahari, tidak perlu tidak perlu ditanyakan lagi gitu. Dan talqibuhu bi Syekhul Islam, ya, julukan Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam itu tajri ala al-alsinatiz zakiyah, ya. Masya Allah. Lisan-lisan yang suci sampai zaman kami, kata Ibnu Hajar, dan akan terus berlanjut sampai nanti zaman-zaman berikutnya. Lisan yang tidak punya kepentingan. Ya, lisan yang tidak punya kepentingan. Kepentingannya adalah kepentingan untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran tadi itu. Baik, mungkin ada yang bertanya, sebenarnya julukan Syekhul Islam itu untuk bisa dapat itu kriterianya apa? Ini julukan yang secara alami muncul di komunitas umat Islam. Ya, biasanya diberikan ke tokoh yang memiliki kepakaran di banyak ilmu. Kalau pakarnya itu tafsir, Syekhul Tafsir. Syekhul Tafsir atau Syekhul Mufassirin. Kalau hadis seperti itu. Kalau kepakaran banyak, nah disebut Syekhul Islam. Tapi biasanya tidak hanya diberikan ke orang yang berkutat di wilayah keilmuan, tapi juga punya kiprah langsung ke masyarakat. Jadi ilmu dan amal, gitu. Makanya kadang-kadang mungkin kepakarannya tidak secara menyeluruh. Kalau kita lihat julukan-julukan Syekhul Islam yang terdahulu, ya, sebelum beliau, ya. Lalu kemudian kiprahnya di masyarakat sangat terasa, sering juga dijuluki sebagai Syekhul Islam. Apalagi orang seperti Ibnu Taimiyah ini, yang kalau kita baca penjelasan Imam Zahabi, ya, dan Imam Zahabi itu sangat objektif ketika menyampaikan. Beliau sendiri juga tidak 100% sepakat dengan pendirian Ibnu Taimiyah, tapi tidak kecuali menyatakan, ya, kalau dalam fikih beliau ini mujtahid mutlak, kalau dalam bidang akliyat, ya, para falasifah dipimpin Ibnu Sina berhadapannya dengan beliau, gitu. Ya, membandingkannya dengan yang paling pakar sepanjang sejarah saat itu. Masya Allah. Di kepakarannya Imam Zahabi sendiri, yaitu bidang hadis, beliau mengatakan hadis la ya'rifu Ibnu Taimiyah laisa bi hadis. Ya, hadis yang tidak dikenal Ibnu Taimiyah bukanlah hadis. Artinya kepakaran dalam bidang matan itu Masya Allah, gitu. Baik. Karena kita objektif, Ustaz. Jadi tetap kita akan tampilkan ulama yang dia tidak cocok dengan Ibnu Taimiyah dan apa sebabnya. Yang mungkin yang dikenal oleh masyarakat. Jadi proses pemanjaran Ibnu Taimiyah itu kan sering terjadi
karena persidangan. Kadang-kadang tanpa persidangan juga gitu. Lalu di balik peristiwa-peristiwa itu ada memang tokoh-tokoh ulama saat itu yang memang kontra dengan Ibnu Taimiyah. Ya. Termasuk misalnya Ibnu Jama'ah, ya. Termasuk misalnya Ibnu Makhluf, ya. Termasuk kalangan-kalangan tasawuf yang kita juga tidak tahu karena kurang meninggalkan legasi karya tulis maupun ini, apakah kategorinya termasuk yang dikenal sebagai ulama-ulama unggul atau bukan gitu, pada masa itu ya. Tapi yang kalau kita bicara misalnya akidah, secara spesifik kita bicara akidah, bicara lagi misalnya kalam, ya, bicara lagi spesifik tentang Asy'ariyah, ya, karena salah satu tema besar yang dibahas oleh Ibnu Taimiyah adalah tentang Asy'ariyah. Dan Ibnu Taimiyah juga menjadi tokoh yang menjadi pembicaraan Asy'ariyah sepanjang masa. Gitu. Tokoh terbesar Asy'ariyah saat itu di zaman itu yang dikenal, ya, antara lain atau sulit mencari bandingannya adalah Safiyuddin Al-Hindi. Safiyuddin Al-Hindi. Ya, Safiyuddin Al-Hindi penulis buku At-Tis'iniyah. Itu dianggap termasuk diakui oleh Taqiyuddin As-Subki sebagai tokoh Asy'ariyah yang terbesar lah pada saat itu. Ternyata beliau ini ketika datang bertemu dengan Ibnu Taimiyah dalam forum juga perdebatan wasitiyah kalau tidak salah saat itu, diceritakan oleh kalangan Asy'ariyah, ya, mengungguli Ibnu Taimiyah. Tetapi tidak diceritakan apa isi perdebatannya. Ternyata cerita itu bisa kita temukan sendiri di Majmu' Fatawi, ya, tentang isi pembicaraan itu, yang ternyata sama sekali tidak menyentuh inti persoalan, apalagi menggugurkan hujahnya Ibnu Taimiyah. Ya, bahkan kalau tidak salah disebutkan salah menyebutkan historiografi sekte-sekte yang kemudian dikoreksi oleh Ibnu Taimiyah dan tokoh lain di majelis itu. Lalu kemudian pertemuan kedua kalau tidak salah Safiyuddin Al-Hindi ini kemudian menyampaikan ke kawan-kawannya, karena memang beliau didatangkan langsung, didatangkan khusus untuk menghadapi Ibnu Taimiyah, ya. Kemudian menyatakan kalian nggak akan bisa mengalahkan orang ini karena beliau berpegang pada pendirian yang menolak takwil, ya. Sementara di Asy'ariyah itu ada dua pendirian, yang menolak takwil dengan yang menggunakan takwil, dan itu sama-sama muktabar di kalangan Asy'ariyah. Maka kalau dia menggunakan pendirian ini, ya tidak bisa dijatuhkan, karena itu gampangannya ya, karena di madhab kalian sendiri ada yang itu muktabar. Nah, itu cerita Safiyuddin Al-Hindi selepas perdebatan itu. Masya Allah. Ya. Baik. Kemudian Ustaz, kita langsung masuk ke yang sering diperbincangkan masyarakat Indonesia. Karena begini, kemampuan masyarakat dalam melihat fenomena masa silam kan, ada yang mau membaca langsung, ada yang hanya katanya. Nah, yang sering terjadi bahan katanya itu Ibnu Taimiyah dianggap sebagai mujassimah. Dianggap sebagai tokoh mujassimah. Mungkin Ustadz bisa kasih mukaddimah sedikit ya. Sebenarnya mujassimah itu apa, kemudian latar belakang kenapa dijuluki sebagai mujassimah. Baru kemudian setelah itu kita bahas sebenarnya Ibnu Taimiyah itu ada di posisi mana. Ya, mujassimah dari kata tajsim ya. Jassama yujassimu tajsiman itu kan menganggap Allah itu jism. Lalu tuduhan bahwa seseorang itu mujassim arahnya ke sini atau yang dianggap berkonsekuensi ke arah sana. Jism kita artikan dalam bahasa kita fisik. Jism itu korpus. Ya. Kalau orang ingin menggampangkan bahasa, jism itu diartikan sebagai benda. Tapi kalau secara definisi banyak. Ya. Tapi yang populer itu dia adalah susunan dari partikel-partikel yang tidak dari atom. Atom dalam pengertian asalnya itu kan tidak terbagi-bagi. Nah, partikel-partikel yang sudah tidak terbagi ini ketika bertumpuk atau berhimpun itulah disebut sebagai korpus atau jism. Itu tentu bukan pengertian asli dari jism dalam bahasa Arab. Ya kan? Dalam bahasa Arab jism adalah raga atau badan. Ketika kita berbicara tentang manusia dibedakan dengan ruhnya. Jadi manusia itu punya jism, punya ruh.
Ya, kalau dalam perspektif kalam, roh itu dianggap jism juga. Oh gitu. Jadi menjadi tidak jelas apa Atau secara mungkin bisa bahasa. sebut semua entitas itu jism. Nah, kalau semua entitas itu kan maujud ya. Ya. Maujud itu kan termasuk kholik, gitu. Hmm. Nah, termasuk juga apa namanya roh-roh para malaikat dan segala macam. Jadi definisi jism ini menjadi kacau, menjadi ambigu, tidak jelas karena memang secara bahasa menuju ke makna istilahnya tidak jelas. Lalu dalam makna istilahnya sudah ada sekian banyak definisi. Kalau kita baca misalnya Abul Hasan Al-Asy'ari dalam Maqalatul Islamiyin, beliau ketika menjelaskan definisi jism di kalangan mujassimah, ya, di kalangan apa namanya Hisham Al-Jawaliki, Hisham Ibnul Hakam, itu dia mengartikan al-jismu itu al-maujud. Sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada. Berarti semuanya yang ada, termasuk sang pencipta, yang justru dialah yang mengadakan yang lain-lain. Gitu. Karena definisi jism bagi dia adalah al-mujud. Gitu. Ini dibedakan dengan yang tidak ada, ya, atau yang hanya sebagai abstraksi saja. Ada lagi definisi lain, al-jismu itu asyai, sesuatu. Ya, mirip dengan al-mujud tadi. Ya, ada lagi yang mendefinisikan jism itu al-qaim binafsihi. Ya, yang ada secara konkret. Jadi bukan sifat-sifat. Nah, sifat-sifat tidak disebut sebagai jism. Jism adalah yang disifati ini. Ya, atau dalam sifat hanya harus nempel ya. Ya, atau dalam bahasa Imam At-Tabari itu beliau membaginya bukan jism dan non jism, tapi al-mausuf dengan as-sifah. Nah, seperti itu. Kalau jismnya pengertiannya seperti ini, tentu apa namanya kalangan sifatiyah secara umum, ya, atau apalagi kalangan ahlu sunnah terdahulu, ya, bahkan di zamannya Imam Al-Bukhari, beliau punya bab khusus di dalam Sahih Bukhari itu menerangkan sahnya Allah disebut sebagai syai'un. Bahkan beliau juga mengutip juga hadis la syakhsa aghyar minallah. Gitu. La syakhs itu. Sosok ya. Sebagai apa namanya sebutan itu memang ada asarnya, walaupun tidak dalam Quran, tidak dalam sunnah yang populer gitu. Nah, ini sebut Allah disebut sebagai syai'un. Kul ayyu syai'in akbar syahadah, ya kan? Ataupun disebut sebagai maujud, ya. Maujud juga dalam arti syai', bukan sekedar maujud dalam arti wajadallaha indahu, bukan hanya itu. Lalu al-qaim bin nafs. Al-qaim bin nafs tentu yang paling qaim bin nafs adalah Allah. Nah, kalau jism dalam pengertian yang tiga pengertian yang disebutkan oleh Hisham bin Hakam ini, secara pengertian tidak ada masalah. Ya, tapi secara bahasa tidak layak kita menyebut apa namanya Allah dengan sebutan dia khas manusia, bahkan bukan keseluruhan manusia. Manusia punya jism, punya ruh. Ya, ruhnya ini bagi kita adalah perkara yang mungkin bisa dibilang gaib, ya, dan halus. Lalu kemudian kosakata di dalam pembicaraan spesifik ini lalu kita tarik ke pembicaraan yang luas. Di sini ada problem. Gitu. Oleh karena itu apa namanya sikap tegas Ibnu Taimiyah itu adalah sikap yang selama ini ditempuh oleh kalangan salaf soleh, yaitu tidak menggunakan kata jism untuk Allah baik dalam kerangka mengisbat maupun menafikan. Kita tidak temukan ada sahabat, tabi'in atau soleh a'immah al-mutaqaddimin mengatakan Allah laisa jisman misalnya, bukan jism. Kenapa? Itu pertama sesuatu yang tidak warid, ya. Tidak kita temukan apa namanya pernyataan semacam itu di Al-Quran. Lalu yang kedua dia menimbulkan banyak apa namanya persoalan, ya, banyak persoalan. Lalu yang ketiga ini yang penting. Yang ketiga ini sebutan-sebutan semacam itu, tuduhan bahwa pihak lain ini musyabbihah, itu awalnya berangkat adalah dari kalangan Jahmiyah. Imam Ahmad juga ketika dihukum, kalangan Ibn Abi Duad dan yang mengatakan syabbaha ya Amirul Mu'minin. Dianggap sebagai musyabbihah. Lalu kemudian muncul pula julukan Tazim. Kalau kita baca karya-karya Mu'tazilah masa-masa awal, ya, Abul Qasim Al-Balkhi dan yang lainnya, muncul julukan Mujassimah ini. Mujassimah ini diarahkan adalah kepada ahlul hadis, ya, termasuk Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Bahkan sampai masa-masa akhir, kalau kita baca misalnya salah satu karya, kalau tidak salah judulnya Sidqul Kalam, ya, karya Kalam Maturidi,
kalau Al-Andukani itu dia membagi mujassimah menjadi 4 sekte kalau tidak salah. Salah satunya adalah Hanabilah. Hanabilah masuk di kalangan mujassimah. Jadi sebutan-sebutan mujassimah ini memang dulu berawalnya dari kalangan ahlul bid'ah, khususnya yang Jahmiyah atau yang Sahaluan, yang ditujukannya kepada para imam ahli sunnah. Gitu. Nah, lantas kemudian ini digunakan pula oleh kalangan mutakalimin belakangan yang berafiliasi ke ahlu sunnah kepada tokoh ahlu sunnah sekaliber Ibnu Taimiyah. Ini sangat aneh. Pertama, beliau tidak pernah mengucapkan Allah jism, ya. Bahkan juga tidak bersedia untuk menggunakan kosakata ini dalam kaitannya dengan Allah. Ya, ini sebab itu cara yang tidak syar'i, tidak sesuai dengan pola yang digunakan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan juga tidak ada gunanya. Karena apa yang ingin dinafikan dengan kata jism ini juga sesuatu yang problem. Antara lain yang ingin dinafikan di jism itu ya kan ada 2. Pertama, ketersusunan dari bagian-bagian. Siapa orang yang pernah menyusun Allah sehingga perlu ada pertanyaan apakah Allah tersusun atau bukan? Ya, dari bagian-bagian. Tersusun itu kan berarti ada yang menyusun pihak lain. Betul. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha awal dan Maha pencipta. Justru Allah lah yang menyusun semua yang lain. Sehingga sangat naif untuk mempertanyakan itu kalau yang dimaksud adalah betul-betul ketersusunan. Tapi kalau yang dimaksud adalah ingin menafikan Allah punya mata, Allah punya 2 tangan, ya, Allah punya 2 mata. Nah, ini justru problem. Karena hal-hal semacam ini justru diberitahukan oleh Allah sendiri dalam Quran Sunnah, ditegaskan oleh para ulama sepanjang masa. Ditegaskan sendiri oleh Abul Hasan Al-Asy'ari ketika Abul Hasan Al-Asy'ari menceritakan pendirian ahlul hadis, ahlus sunnah wa ashabul hadis. Beliau menyatakan wa anna lahu wajahan, wa anna lahu yadain, wa anna lahu ainain, lalu menyebutkan dalilnya dari Al-Quran. Jadi ternyata Abul Hasan juga menetapkan Allah punya wajah, punya 2 tangan, punya 2 mata. Yang tentu wajah ini bukan 2 tangan itu. Bahkan tangan yang satu juga bukan tangan yang lain. Gitu. Kalau yang seperti ini yang dimaksud ketersusunan, nah justru problem. Gitu. Jadi kalau yang dimaksud dengan jism itu adalah ketersusunan oleh pihak lain, ini jelas tidak berlaku untuk Allah. Ya. Dan sangat naif kalau itu perlu dibahas. Ya. Yang kedua, kalau yang dimaksud dengan ketersusunan adalah Allah punya wajah yang wajahnya itu bukan 2 mata. Ya, Allah punya 2 mata yang 2 matanya ini bukan 2 tangan. 2 tangan yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan Nabi Adam. Lalu salah satu tangan digunakan untuk menggulung langit nanti di akhirat. Yang tentu tidak ada manusia atau makhluk yang punya wajah dan tangan seperti itu. Ya. Wajah Allah itu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Siapa manusia yang wajahnya kekal abadi? Ya. Wajah Allah ini ada hijabnya yang kalau dibuka la ahraqat subhatu wajhi man taha ilail basar min khalqi. Siapa makhluk yang punya kedahsyatan dan kesempurnaan semacam itu? Sama sekali tidak ada. Justru mereka lah yang secara tafaddulan dari Allah diberikan wajah, diberikan tangan, diberikan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sehingga kalau ini dikatakan tidak punya jism dalam arti tidak punya kesempurnaan itu sangat kurang ajar. Masya Allah, Ustaz, ini melebar sekali. Jadi mungkin juga pemirsa ada yang bingung nih, membicarakan jism definisinya aja membingungkan. Jadi kesimpulannya, latar belakang beliau dijuluki sebagai mujassimah itu karena beliau karena menetapkan sifat-sifat Allah yang selama ratusan tahun juga sudah ditetapkan oleh kalangan ulama Ahlus Sunnah. Jadi pendahulunya banyak. Banyak sekali. Beliau tidak orang pertama kali seperti itu. Ya, bahkan beliau sengaja misalnya dalam karya Wasithiyah itu memilih untuk tidak mengolah ulang redaksi-redaksi yang ada di dalam Al-Qur'an, tapi menyampaikan secara langsung karena sudah clear juga redaksi-redaksi dalam Al-Qur'an. Siap. Yang pernah mendapatkan gelar mujassimah sebelum Ibnu Taimiyah ada? Ada banyak. Tadi saya sampaikan dari kalangan Mu'tazilah, ya. Biasa menuduh itu ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kemudian ada ulama-ulama yang juga dianggap sebagai mujassim, padahal juga sama sekali menolak
istilah itu. Dan sama sekali tidak pernah mengatakan Allah itu jism. Bahkan kadang menegaskan Allah laisa jisman. Ya. Ini seperti Abu Ya'la Al-Hambali ditulis sebagai mujassim. Sebelum itu ada Ibnu Huzaimah Asy-Syafi'i Imamul A'immah. Dianggap juga sebagai mujassim. Bahkan kitab beliau yang At-Tauhid disebut sebagai kitab syirik. Ya. Oleh Ibnu Jahbal disebut sebagai kitab Tashbih. Subhanallah. Sebelum itu ada Imam Utsman bin Said Ad-Darimi yang berkali-kali dalam kitabnya itu menolak penggunaan istilah jariha, tarkib, jism segala macam yang dilancarkan oleh kalangan Jahmiyah pada saat itu. Masya Allah, baik. Bukan yang pertama. Intinya beliau bukan yang pertama. Ya. Baik. Selanjutnya, jadi dikesankan bahwa, tapi ini tentu kita semuanya mengatakan hal yang lucu ya. Ibnu Taimiyah adalah tokoh Wahabi. Nisbat kepada Al-Wahhab bin Abdul Wahhab. Subhanahu wa ta'ala. Membandingkan dulu dari sisi zaman. Ya tentu kadang-kadang kita temukan keunikan itu ternyata betulan ada. Dia tidak memiliki gambaran jelas Muhammad bin Abdul Wahhab itu kapan hidupnya, Ibnu Taimiyah itu kapan hidupnya, ya. Atau dia terlanjur menggunakan sentimen sehingga pokoknya semuanya walaupun sebelumnya disebut juga Wahabi, gitu. Walaupun ini jadi paradoks. Berarti kalau sebelumnya kenapa kok yang dianggap salah itu yang belakangan duluan, gitu. Kemudian dilarikan ke sebelumnya gitu. Ada salah satu tokoh bahkan kalau tidak salah menyebut Ibnu Asakir membicarakan Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Asakir kapan, Ibnu Taimiyah kapan. Siap. Baik, dan berarti dalam posisi ini dan sebetulnya kalau Ibnu Abdul Wahhab dianggap pendirinya sama dengan Ibnu Taimiyah, ini justru pujian. Karena Ibnu Taimiyah juga terbukti pendirinya adalah warisan dari generasi as-salafus saleh. Artinya materi itu tidak hilang kan? Ada estafet ulama selanjutnya. Ya. Masya Allah. Kita sebenarnya pengen menggali lebih banyak tentang Ibnu Taimiyah. Tapi karena keterbatasan waktu, insya Allah semoga nanti bisa lain waktu Ustadz kembali lagi ke studio ANB untuk menggali lebih banyak tentang karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jazakumullah khairan. Ada mungkin tambahan satu poin ya. Ibnu Taimiyah ini kan orang yang jarang orang berinteraksi secara langsung. Nah, maka pesan kalau ingin tahu jelas, kalau di pembicaraan kita ini kan sekedar stimulus. Ya, stimulus. Kalau ingin tahu jelas tentang Ibnu Taimiyah, nah itu karya-karya langsungnya inilah yang dengan mudah bisa diakses, dan itu walaupun kadang-kadang agak sulit, jauh lebih mudah dibanding kita mengakses karya-karya lain dengan tema yang serupa. Dan biasanya, ini pengalaman saya bertahun-tahun, ya, tuduhan-tuduhan miring negatif ya, terhadap Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tentu bukan seorang yang maksum. Tapi banyak juga ternyata tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Itu rata-rata jawabannya sudah ada di karya beliau, perkataan Ibnu Taimiyah sendiri. Termasuk persoalan-persoalan terkait dengan kalam, tasawuf dan filsafat. Ya. Syubhat baru yang dikira baru ternyata juga sudah dikupas. Ya, ini kan berarti literasi yang perlu kita galakkan. Masya Allah. Baik. Semoga Allah menjaga Ustadz dan tetap semangat untuk menggali literatur para ulama biar kita bisa menikmati hasilnya, Ustaz. Masyaallah. Sama-sama. Semoga Ustaz diberkahi oleh Allah. Waalaikumsalam. Cut.